Kan nama saya kan M05 08 Oke, hari ini saya akan presentasikan kan S3 Bahasa Indonesia, dipertahankan Bahasa Indonesia di era globalisasi. Oke, ya isi apa pada begini ini um, kan alasan lalu kendala apa yang kita hadapi, lalu langkah-langkah konkret untuk mencapai potensi bahasa Indonesia, lalu bagaimana sih peran bahasa Indonesia itu dukungan pemerintah dan lalu pentingnya dukungan pemerintah dan institusi lalu kesimpulan. Oke, mari kita langsung ya dari penonton. Pentingnya bahasa Indonesia di era globalisasi itu memegang peranan krusial ada tiga aspek utama. Pertama sebagai identitas nasional, yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai simbol persatuan yang menghubungkan berbagai suku dan budaya di seluruh Nusantara, menciptakan rasa kebersamaan dan identitas kolektif. Lalu yang kedua, bahasa Indonesia kita menghadapi tantangan globalisasi. Karena di tengah arus globalisasi, bahasa asing, terutama bahasa Inggris, itu semakin mendominasi, yang dimana bahkan saya punya pengalaman di mana waktu itu SMP ya, di mana bahasa Indonesia hanya memiliki 3 jam pelajaran, kan bahasa Inggris memiliki 6 jam pelajaran. Nah, jadi bahasa Indonesia ini harus dilestarikan gitu. Jadi harus lebih banyak juga jam pelajarannya sehingga bisa lebih proud of. Jadi kita bisa lebih bangga terhadap. Lalu yang ketiga itu terkait peran global. Bahasa Indonesia semakin diakui di forum internasional, berikan kesempatan untuk budaya dan nilai-nilai kepada mungkin yang kita tahu mungkin itu ya apa waktu penggunaan bahasa Indonesia di peran forum Annual International Conference on Islamic Studies atau ICIS yang membuktikan bahwa bahasa kita ini mampu untuk menjadi bahasa diplomasi dalam. Oke. Lalu, alasan mengapa kita harus mempertahankan bahasa Indonesia? Baik. Pertama, identitas budaya. Bahasa Indonesia itu mencerminkan budaya dan tradisi bangsa menjadi sarana untuk mempertahankan warisan leluhur yang berat. Lalu, bidang ilmu pengetahuan, pendidikan ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai medium pengajaran, serta bahasa Indonesia ini meningkatkan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat, memungkinkan lebih banyak orang mendapatkan pengetahuan. Lalu untuk dampak di sektor sosial dan ekonomi, harus pertahankan bahasa Indonesia. Karena penggunaan bahasa Indonesia di dunia kerja itu akan membuat daya saing individu di pasar global itu semakin besar ya, semakin besar peluangnya. Sehingga membuka peluang karir yang lebih luas bagi kita-kita WNI. WNI ini memiliki peluang karir yang lebih luas di kancah internasional. Oke, lalu kendala yang dihadapi. Apa saja sih kendala yang kita hadapi? Oke, tantangannya apa? Mempertahankan bahasa Indonesia ini. Yang pertama, pengaruh bahasa asing. Jadi kita tahu bahasa Inggris, mungkin bahasa Korea, mungkin ada bahasa Jepang, mungkin yang sedang tren seperti ini, sedang naik daun ya. Itu kita harus bangga terhadap bahasa ini. Nah, terutama bahasa Inggris ini mendominasi sekali jadi bahasa komunikasi global.
di mana menciptakan tantangan bagi bahasa Indonesia, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terpapar bahasa asing. Karena kita sehari-hari ngomongnya berbicara dengan campur bahasa Inggris, campur bahasa Jepang, campur bahasa Korea. Yang lebih seperti itu ya. Mungkin sekarang ada anak-anak muda yang dia bangga bisa bahasa Inggris dengan aksen kerajaan Inggris misalnya atau aksen Amerika gitu. Mungkin, mungkin kita tuh harus bangga gitu berbahasa Indonesia baik dan benar. Oke, lalu masalah kesadaran bahasa, di mana kurangnya promosi. Karena kesadaran pentingnya bahasa Indonesia di luar negeri ini kita kurang promosi sehingga minim sekali penggunaan bahasa Indonesia di kancah internasional. Lalu globalisasi dan teknologi. Ini perubahan cara berkomunikasi yang dipicu oleh teknologi, perubahan cara berkomunikasi dipicu oleh teknologi dan media sosial mengubah cara penggunaan bahasa, seringkali mengabaikan bahasa Indonesia. Oke, lalu langkah-langkah konkret kita untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Oke, ini dia strategi pertahankan bahasa Indonesia dari pengaruh bahasa asing. Pertama, pendidikan di luar negeri dengan mendorong program beasiswa bagi mahasiswa asing dalam Indonesia sehingga mereka belajar bahasa Indonesia sehingga mereka dapat menjadi duta bahasa dan duta gaya bahasa Indonesia di negara mereka. Lalu yang kedua, kita harus melakukan promosi budaya dengan mengadakan festival budaya, festival bahasa yang menampilkan kekayaan budaya Indonesia dan memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa Indonesia ini kan kaya sekali ya, kaya dan juga budayanya juga kaya. Jadi ini adalah kita harus promosi budaya yang gencar gitu, yang lebih gencar lagi. Seperti misalnya makanan Indonesia itu kalau di kancah internasional sudah bisa dibilang masih kalah dibandingkan makanan Thailand gitu ya. Karena itu ya kita harus promosi budaya. Jadi promosi budaya mulai dari makanan dulu atau baru nanti ke bahasa. Jadi apa kan menu makanan itu kan pasti menggunakan bahasa Indonesia. Jadi akhirnya ada yang tidak bisa dibahasakan ke bahasa Inggris. Jadi mereka mengerti apa itu sebenarnya nasi goreng. Nasi digoreng, digoreng. Oke, lalu yang ketiga, keterlibatan generasi muda dengan mendorong mereka aktif berperan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan berpartisipasi inisiatif komunitas untuk belajar bahasa. Oke, sekarang peran generasi muda. Oke, peran generasi muda ini menjadi agen perubahan dalam mempertahankan bahasa. Nah, sebagai agen perubahan, dengan mendorong penggunaan bahasa Indonesia di media sosial dalam diskusi publik. Lalu inovasi dalam penggunaan bahasa, di mana kreativitas kita dalam menulis dan berbicara dalam bahasa Indonesia dapat menarik minat generasi muda dan membuat bahasa ini lebih relevan. Lalu keterlibatan budaya, partisipasi dalam kegiatan kebudayaan yang mempromosikan bahasa Indonesia seperti lomba bahasa, dapat meningkatkan kecintaan terhadap bahasa. Jadi keterlibatan kebudayaan ya. Lalu dan inovasi tadi seperti lomba bahasa. Kalau kita buat lomba bahasa Indonesia di negara asing gitu ya, kan akan menjadi sangat menarik sekali. Mungkin kita bisa mulai di Belanda yang banyak diaspora Indonesia di sana. Oke, lalu kita butuh apa sih untuk mempertahankan bahasa Indonesia? Apa yang kita butuhkan? Nah, kita tentunya butuh dukungan dari pemerintah dan institusi. Nah, peran kebijakan dalam mempertahankan bahasa Indonesia dan dukungan pemerintah dapat diwujudkan. Ada tiga. Yang pertama, regulasi dan kebijakan. Jelas sekali kita butuh regulasi.
di mana pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang mendukung bahasa Indonesia, termasuk undang-undang yang mengatur penggunaannya di berbagai sektor. Misal ada forum internasional di Indonesia. Nah, itu kita harus menggunakan bahasa Indonesia, tidak perlu menggunakan bahasa asing. Karena kita harus proud of bahasa Indonesia, kita harus bangga terhadap. Lalu di bidang kerjasama pendidikan, di mana didorong kerjasama dengan lembaga pendidikan yang kurikulum bahasa Indonesia, sekolah-sekolah, serta pelatihan bagi pengajar. Lalu, inisiatif internasional dalam taraf internasional ini, dengan mengadakan konferensi dan seminar tentang bahasa Indonesia, serta menjalin kerjasama dengan negara lain untuk mempromosikan bahasa ini di kancah internasional, di dunia global. Oke, kita sampai di kesimpulan, jaga bahasa Indonesia di era globalisasi, bagaimana kita menjaganya. Ini kita punya 3 kesimpulan. Pertama, pentingnya menjaga bahasa. Bahasa Indonesia sebagai identitas dan alat komunikasi yang vital bagi masyarakat harus dijaga dan dilestarikan. Kita harus jaga, kita harus bangga dan jaga. Kalau kita bangga, maka kita akan jaga. Kalau kita sudah bangga, pasti akan kita jaga. Lalu kita lestarikan, gitu loh. Ya, seperti contohnya apa ya? Mungkin kita tahu dulu Kris. Kris itu pernah diklaim oleh Malaysia. Nah, karena akhirnya kan kita ah, menjaga karena keris dari Jawa, dari Indonesia. Nah, jadi bahasa Indonesia ini kita harus jaga juga sehingga nanti kita kuat, kita jaga, kita lestarikan. Bangga, jaga, dan lestari. Yang kedua, diperlukannya peran aktif semua pihak. Mana keterlibatan generasi muda, pemerintah, dan masyarakat sangat penting dalam mempromosikan dan mempertahankan bahasa Indonesia. Jadi keterlibatan antara generasi muda, pemerintah, dan masyarakat ini sama-sama penting. Lalu yang ketiga, ajakan untuk berkontribusi, di mana setiap individu diharapkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kehidupan sehari-hari dan mendorong orang lain untuk mencintai lebih lagi bahasa ini. Oke, yang lebih itu poin-poinnya yang dimana ada 3, pentingnya menjaga bahasa, peran aktif semua pihak, dan ajakan untuk berkontribusi. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih telah memperhatikan. Semoga kita bisa menjaga bahasa Indonesia ini bersama-sama di era globalisasi. Sekian dari saya. Terima kasih.